Lihat, ini juga bagian dari Candi Ijo. Di bagian sana juga ada batuan andesit. Jadi memang Candi Ijo ini bertemakan sih, apa sih namanya, menggunakan konsep punden berundak ya, di mana semakin ke atas itu akan semakin sakral bangunannya gitu. Sudah pembangunannya ini sudah hampir selesai ini. Kita lihat-lihat ya. Tertarik banget ini aku mengulas ini. Yuk, kita masuk, kita lihat. Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita sedang berada di candi favoritku ini. Pada akhirnya kita berkunjung ke candi ini. Candi Ijo. Sudah berbeda sekali. Terima kasih yang sudah mau berkunjung ke sini, sehingga uang yang kalian berikan itu untuk mempugar candi ini lebih cepat ya. Kita bisa melihat progresnya. Di bawah tadi itu sudah ada pembersihan juga, sekaligus itu pemugaran awal ya, dimana sudah ada struktur-struktur yang sudah digali dan juga direkonstruksi. Kita ke bawah dulu apa ya? Kita ke bawah dulu aja lah ya. Yuk, kita ke bawah dulu aja lah. Kita mulai dari yang paling bawah. Ya. Di sini perekonstruksian menggunakan batuan putih ya, karena memang untuk di bagian lantai pertama dan juga kedua itu kemungkinan besar menggunakan batuan putih. Tuh, wih keren ya sekarang. Jangan lupa kesini ya. Sudah sekeren ini loh candinya. Di bagian sini itu kemungkinan ada gapura yang cukup besar ya. Lihat tuh. Di sini juga rekonstruksi bangunannya. Di bagian sini seharusnya ada gapura yang cukup besar sekali. Kemudian menuju ke bagian lantai 2. Lantai 2 itu tempat peristirahatan atau tempat berkumpul juga bisa. Tempat peribadatan tempat persiapan sebelum menuju ke candi utama. Kita lihat pemugarannya sampai mana ini. Nggak sabar nih aku menanti ini seperti apa jadinya. Di situ ada rekonstruksi awal. Di sini ada bagian yang sedang digarap atau direkonstruksi juga. Ini dikasih tali supaya tidak roboh ya. Kasih tali dan juga kasih kayu. Walaupun menggunakan batuan putih, tapi lihat tuh detailnya. Keren banget. Ini di sini ada juga, di sini itu seharusnya ada relung dewata ya. Dan itu ada, ini nih, keren ini. Lihat. Ini kalakir muka loh ini. Taringnya yang begitu tajam. Taringnya. Matanya melotot. Tangannya gini tangannya. Keren banget. Ini beda dari yang lain ini ukirannya. Serem gitu loh. Serem, dan juga selur-selurnya ini seperti menggambarkan api ini. Rambut-rambutnya. Keren. Keren banget ini. Di sini juga ada rekonstruksi untuk bagian kemuncak. Bagian atap-atapnya ya. Kita lihat lagi yang bagian sini. Di sini kemungkinan sama ini, walaupun sudah hancur. Hati-hati ya, karena ini masih tahap pemugaran awal, jadi takutnya ini roboh. Di sini juga ada kalakir mukanya. Di sini ada ukiran ini sebenarnya. Aduh, sayangan nggak kelihatan ya. Tuh, kelihatan nggak kalau sekarang? Di sini ada ukiran yang bagian sana itu cewek, yang bagian sini itu cowok sepertinya. Ada ukirannya ini, tapi keren banget. Itu juga ukiran itu, yang bagian situ. Keren banget ini. Salah satu candi favoritku karena candi yang paling sering ku kunjungi sebelum merame. Di sini ada ukiran juga, menggunakan batuan putih juga ya.
seperti ada ceritanya gitu. Kita lihat dari dekat lah. Tuh, ukuran apa ini kira-kira? Seperti prajurit gitu. Aduh, nggak tahu lah, nggak terlalu jelas. Sini ada ukiran juga ini. Sayangnya nggak terlalu jelas semua ukirannya. Di sini ada ukiran gajah ini. Kalau yang ini agak jelas ini. Ukirannya di sini itu kayak lonjong-lonjong gitu loh, bentuk mukanya. Hati-hati, jangan merusak juga. Di sini ada ukiran. Wah, bagus banget ya ini. Kelihatan nggak? Ini seperti bercerita juga ini. Yang sini ini perempuan, yang sini ini sedang memegang apa ya? Ayam kemungkinan ya. Tuh. Ini mengingatkanku dengan ukiran di Candi Sukoh dan juga Candi Cetho ya. Lucu banget itu. Ini yang aku maksud bagian dari tugu ya. Tugu apa sih? Pintu masuknya ya. Tuh. Ini sama dengan di Candi Cetho itu juga ada. Seperti ini. Candi Sukoh juga ada. Konsepnya pun juga sama, Apun dan Berunda. Dan ini kecil. Memang kecil seperti ini untuk masuk ke lingkungan candi. Ini kemungkinan nggak digunakan untuk pengunjung ya. Jadi jangan sekali nyoba untuk naik kalau belum dapat izin. Di sampingnya ini ada ukiran. Sampingnya sini. Ukirannya cukup besar sebenarnya. Cukup besar tapi masih belum teridentifikasi ini. Aku juga masih belum tahu ini ukuran apa. Wah, kaya banget. Ini gajahnya. Kelihatan banget ini gajahnya. Tuh, gajah itu seperti lonjong gitu. Atasnya ini ada monyet ini kemungkinan. Kalau enggak ya raksasa ini. Tuh. Ini ada rambutnya bergerai, kemungkinan raksasa ya. Masa raksasa sama gajah, besaran gajah sih. Tuh, gajah. Gajah pun juga unik ini. Melotot gitu. Ini gadingnya itu seperti jadi dua gitu. Set gitu. Lucu. Sebenarnya di sekelilingnya sini itu ada ukirannya. Namun ya sebagian besar itu hancur ya. Oh, ternyata ini ukiran sama dengan yang ada di Candi Sojiwan. Tuh. Di sini itu fabel binatang teman-teman, ternyata ukiran-ukiran yang mengelilingi dari bangunan ini. Kita bisa lihat ini kepiting dan juga ini kemungkinan ya burung yang mengelabui itu ya. Kemudian dicapit bagian lehernya sampai mati sama kepitingnya. Fabel binatang ternyata teman-teman yang ada di bagian tembok yang sini. Kita sudah tahu ya. Oke, kita apa, Meng? Oh, kamu mau ikut penelusuran? Oke, ayo ikut yuk. Si Memengnya ikut penelusuran. Lihat, luas banget. Di situ juga ada bangunannya. Sini juga direkonstruksi. Wah, membayangkan Candi Ijo dengan kondisi primanya. Wah, kemungkinan bakalan terwujud ini. Kita lihat di sini rekonstruksinya belum selesai. Jadi di bawah, kita lihat di bawah yuk. Kita lihat yang paling bawah. Jadi sampai sana kompleks Candi Ijo itu besar banget. Wah. Ini bangunan yang bukan yang terbawah ya ini ya. Tapi salah satu yang di bawah. Ini seperti ini menghadap ke candi utama juga. Candi utamanya ada di atas. Kita lihat di sekeliling. Tuh, di sana masih ada batuan andesit.
Kita lihat sekelilingnya sini, tidak ada apa-apa, polos semua. Sini ada bangunan lagi kemungkinan. Untuk lantai yang paling bawah kemungkinan ini ya yang masih bisa terjamah. Di sini seperti ada tembok keliling yang mengelilingi bangunan yang ada di tengah itu. Kemudian di sini ada tembok lagi untuk menuju ke step selanjutnya. Dan begitu seterusnya sampai ke atas sana. Di sini ada tangga ini sepertinya. Tuh. Lihat perbedaannya. Di sini bagian tembok ya. Tembok yang mengelilingi candi utama. Kemudian di sini ada tangga nih. Tangga untuk naik. Ini bekas tangga asli ya. Yang dipahat di batuan putih atau tufa. Menge ikut lagi, menge. Meong. Meong. Ada bangunan kecil-kecil juga seperti ini. Ini seperti tugu-tugu kecil gitu ya. Tuh. Yuk, kita naik lagi. Ini kemungkinan ada bangunan lagi. Itu kenapa dikasih bagian pojok-pojoknya ya. Ini ada struktur bangunannya lagi nih. Wah, keren. Cukup capek juga naik ke sini. Untung bawa es ini. Tuh di sini yang membuat batuan tufanya untuk merekonstruksi bangunan candi yang ada di sini. Jadi setiap step itu dipagari ya, atau ada tembok pembatasnya. Di sini ada altar, semacam altar gitu. Ini sudah sejak awal ada di sini. Ini salah satu yang menggunakan batuan andesit. Dan ini salah satu bangunan yang ada di lantai kedua yang menggunakan batuan andesit, bukan tufa ya. Wah, itu lihat makara yang ada di antara alannya. Ini kala makaranya. Kalian pernah sampai ke sini nggak? Kita coba masuk. Di dalamnya ini juga ada lagi pintu masuk dan itu ada ukiran-ukiran juga. Ini untuk berteduh tukang-tukang yang di dalamnya kosong tapi ada ventilasinya. Di atasnya itu ada ukiran Kalagirti muka dengan rahang bawah dan juga tangannya ini seperti di bawah gitu, sedang telungkup gitu. Di sampingnya juga ada ventilasi itu. Seperti tempat istirahat lah ya sebelum menuju ke candi utama. Cukup capek. Sebelum menuju ke candi utama, jadi ini tempat peristirahatan. Kemudian di situ ada tembok keliling juga. Tembok pembatas antar lantai ya. Keren sih ini, bakalan keren banget. Aku herannya itu kenapa di bagian sini menggunakan batuan andesit tapi di sebelah sini itu menggunakan tufa atau batuan putih. Ini juga masih mengherankan. Tuh di situ ada ukiran juga dari batuan aslinya. Di sini ini beralaskan batuan andesit. Tuh, beralaskan batuan andesit, tapi temboknya ini tembok batu tufa ya. Temboknya keliling batu tufa, di situ batuan andesit dan ada semacam altar untuk istirahat. Di sini itu bangunannya cukup luas dan kemungkinan hampir sama dengan yang ada di sampingnya untuk istirahat. Ini diapit ya. Jadi ada 3 bangunan. Yang pertama ini agak luas, bentuknya persegi panjang. Yang di bagian sana ada bentuk persegi dengan di depannya ada altar, ada antaralannya. Di bagian sini kemungkinan juga hampir sama. Sini juga persegi juga. Dan itu ada temboknya, tembok pembatasnya.
Tuh temboknya ini sudah hampir selesai ya, karena sudah pojok bertemu dengan pojok. Itu sudah ada sikunya. Di sebelah sana tadi juga ada sikunya juga. Yuk kita naik lagi ke step yang selanjutnya. Di luar dari tembok ini ternyata masih ada bangunannya. Ini bekas bangunan juga ini. Aduh. Ini ada bekas bangunan juga di sini. Ini temboknya. Ya, kita nantikan aja nanti bentuknya seperti apa. Di sini ada semacam sumuran. Ini kemungkinan asli ya. Dilihat dari bagian sini. Itu bagian pojok itu. Bagian pojok itu batuan putihnya membentuk siku. Dan ini bagian ini juga. Ini ke bawah kan. Ini sumuran asli. Jadi sebelum naik ke bagian candi utama itu mereka beristirahat di sini juga mensucikan diri juga dengan cara mandi ataupun wisohi bahasa Indonesia nih. Ya pokoknya itulah ya. Maaf, nggak hafal. Ini ada jalan ini bagian sini, jalan ya antara tembok. Ini juga salah satu candi yang berhasil dipugar di awal-awal. Di depannya ini ada parit. Di situ kemungkinan juga ada candi lagi yang baru dipugar juga. Wah, keren banget yang ini. Ini termasuk salah satu candi yang bisa dipugar ya di awal-awal. Kita coba masuk yuk. Kalau kita mukanya beda ya dengan yang pakai batuan andesit ya, erosinya. Kita masuk, bismillah. Bagian sini juga beda ini. Ketinggiannya berbeda dengan yang di pintu masuk. Ada ventilasinya juga di bagian dalam. Ventilasinya ini sebenarnya ada 3 ya. Tuh, keren banget ini. Yuk kita keluar lagi. Agak tinggi juga ini, beda dengan yang tadi. Wih, langsung tuh. Keren sih. Kita akan menuju ke bagian yang atas lagi. Di sini seperti ada tempat untuk air ya. Ini juga asli ini. Dilihat dari korosi dan bentuknya. Bentuk candi yang ada di sini kemungkinan hampir sama dengan candi yang ada di sampingnya. Sama-sama menggunakan batuan tufa juga. Aku juga heran sih kenapa cuman candi itu yang menggunakan batuan andesit. Untuk candi yang di bawah-bawah itu padahal menggunakan tufa kebanyakan. Di bagian sini juga itu bagian asli ya. Tembok-temboknya itu. Jadi ini sengaja dikeruk, diratakan untuk penempatan dari candi-candinya ini. Sini menggunakan batuan andesit dan di sini ada lubang. Ini lubang kemungkinan untuk peletakan batu nantian. Penempatan bahan organik. Di sini juga ada umpak. Walaupun ini bukan asli ya, ini batuan pengganti. Namun ini ada yang asli nih. Disamakan dengan batuan aslinya. Jadi ini ada umpak-umpak seperti ini. Ini tempat istirahat atau juga tempat berkumpul, sama dengan yang ada di Candi Ratu Boko juga ada seperti ini. Ini ada umpak yang asli juga. Tuh, bekas umpak asli. Memang ya. Wah, keren banget. Kita tunggu jadinya seperti apa ini Candi Ijo ke depannya. Semoga saja semakin bagus ya. Ya, ini dia yang kita tunggu. Kita akan naik ke bagian yang paling suci. Ke bagian yang paling suci, candi utamanya. Gas sekali, kita lihat. Lihat pagarnya ini. Kalian teringat dengan candi sih? Candi mana ini? Dengan pagar segini tingginya, kalian pasti mengingat dengan Candi Ratu Boko, Candi Barong juga ya. Karena memang candi ini dibuat oleh orang yang sama sih sebenarnya. Di sini sebenarnya ada
bagian tembok keliling, namun masih belum terrekonstruksi. Yuk kita lihat candi utamanya. Untuk candi utamanya ini menghadap ke arah barat dengan antara kecil yang ada di pintunya, dan ditemani 3 candi perwara yang juga sudah dipugar juga. Candi perwaranya ini menghadap ke candi utama atau ke arah timur ya. Kita ulas yang mana dulu nih? Candi perwaranya dulu lah ya. Yuk kita lihat candi perwara yang ada di bagian paling utara. Candi perwaranya ini juga lumayan lengkap ya. Sudah. Wah, keren kan? Memang dari dulu sih ini sudah dipugar ya. Untuk bagian pipinya ini menggunakan selur, bukan dengan makara. Makaranya ada di sini. Kala makara ada di pintu masuknya. Seperti biasa di bagian utara itu selalu ada sumuran. Tuh. Ada bagian sumuran gini untuk meletakkan abu atau pembakaran juga. Ada ventilasinya juga di bagian 3 sisinya. Untuk bagian yang lain ada ukiran kerangnya juga ini. Ukiran kerang, di situ atasnya ada kala gerte muka dengan rahang bawah dan juga sedang tertelungkup. Di bagian sini juga sama, ada ukiran kerang dan kala gerte muka yang tertelungkup dengan rahang bawahnya. Di sini juga sama ini. Itu juga bagian yang tengah. Di tengah ini tidak ada ventilasinya, tapi ada ukiran kalakir di muka, di mana ventilasinya itu diganti dengan ukiran seperti bunga-bunga gitu ya di ventilasinya. Untuk bagian selurnya itu juga berbeda dengan candi yang ada di kanan kirinya. Ada ukiran kalamakarannya. Di bagian tengah tentu saja sama dengan candi Kedulan, ada arca Nandini, dan itu ada seperti altar persembahan gitu, dan di samping-sampingnya itu biasanya ukiran naga ya, tapi altarnya ini cuma ada 1, kalau biasanya 2 ya. Tuh ventilasinya tidak ada. Yuk kita ke candi yang paling selatan. Di bagian sini selurnya tuh. Di sini kenapa berbeda-beda ya? Oh sama ding, yang ini sama dengan yang selur yang paling utara ya. Ada kala makara. Di sini ada yoni yang cukup besar. Kalau biasanya di bagian candi perwara itu yoninya kecil, ini yoninya cukup besar sekali. Ada ventilasinya tapi cuma 1 ya. Di bagian kanan kirinya itu nggak ada ventilasi. Tuh, lingga yoninya kemungkinan juga besar ini. Padahal di sini itu ada relungnya ini, dan itu ada ukiran kalakirti mukanya. Di sini juga ada relungnya. Di sini ada lubangnya, tapi di bagian atas nggak ada. Adakah kemungkinan sengaja digitukan? Kita nggak tahu ya. Yuk kita menuju ke candi yang utama. Aduh sudah rame nih, bakalan bocor bocor kemana-mana. Wah megah banget itu. Di sini ada 2 kala gerte muka, yang bagian depan antara ala dan juga bagian belakangnya itu cukup besar banget dengan gunungan yang lumayan besar. Di bagian sini ada makara, di situ juga ada makara. Di bagian depannya ada seperti relung dewata ya. Kanan kirinya itu. Kemudian ada yang aneh nih di sini. Di bagian sini itu ada lubang gitu. Aku nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kita lihat makara yang ada di sini. Keren banget ya. Di bagian sini juga nggak ada lubangnya. Jadi lubangnya itu cuma 1, dan itu bagian relung dewatanya juga ada.
Yuk kita kelilingi dulu, kita lihat ada apa. Di bagian atas ada ukiran-ukiran dewatanya juga, bagian gunungannya itu. Wah, keren. Kasih kita keliling-keliling. Untuk di relung yang bagian selatan itu ada 3 relung dewata, dimana di atas dari bagian bingkai relung dewata itu ada miniatur candi ya, miniatur candi. Yang bagian kanan kiri dari relung dewata ada Kalagirti Muka, yang di bagian tengah ini nggak ada. Yang di sini itu biasanya ada Durga Mahesa Suramardini arcanya, tapi nggak ada di sini ya. Yuk kita lihat yang bagian belakang. Yang belakang juga sama, kanan kiri menggunakan Kalagirti Muka, namun dengan yang tengah ini nggak ada Kalagirti Mukanya. Tuh, di atasnya juga ada miniatur candi, menggambarkan bentuk dari candi utama itu seperti apa ya. Di bagian sini seharusnya ada arca Ganesanya, namun juga tidak ada di sini. Memang dari dulu itu arcanya nggak ada ya, dari awal. Kemungkinan sudah diamankan oleh pihak BPJB. Ya, kita ke bagian yang utara. Nah, di bagian sini juga sama ini. Bagian kanan kirinya ada Kalagirti Muka dengan atasnya itu miniatur candi. Di bagian tengah nggak ada. Dan itu ada, itu seperti Padmasana dari Resi Agastya ya. Masih ada bagian dudukan dari arca Resi Agastyanya. Di sini juga ada Padmasananya, namun nggak ada arcana. Di sini. Yuk kita coba masuk yuk. Jadi inilah Linggayoni raksasa yang mengalahkan kekuatan spiritual dari stupa besar, stupa raksasa juga yang ada di Candi Sambisari. Kok Candi Sambisari sih? Stupa besar yang ada di Dawang Sari. Wah, ini benar-benar stupa raksasa sih. Inilah yang mengalahkan spiritual dari stupa Dawang Sari yang juga sangat besar, dikalahkan dengan Linggayoni yang raksasa juga nih. Wah, benar-benar ini. Di sini ada ukiran di dalamnya ini. Kelihatan. Nah, ukiran yang seperti ini yang tadi aku lihat di situs Kupolo. Tapi aku nggak tahu ya ini ukirannya siapa dan apa. Di sini ada relung-relung juga, ada Kalamakara juga. Tentu saja di bagian yoninya ada kura-kura Akoba dan naga Besuki ya. Tuh, ini dari kisah Samudra Mantana. Di sini juga ada ukiran juga yang hampir sama. Ini berpasang-pasangan ya. Ukirannya juga hampir sama. Di setiap kanan kiri dari relung yang ada di tengahnya. Jadi di tengahnya ini ada relungnya. Kanan kirinya ada ukiran seperti ini. Ini seperti membawa persembahan gitu di atasnya itu. Seperti ada tempat gitu, tempat minum atau apa gitu ya. Tuh, semuanya sama. Wih, keren sih. Keren. Membayangkan seberapa besar kekuatan spiritual sehingga bisa menumbangkan kekuatan spiritual yang ada di stupa Dawang Sari. Wah, di zaman itu pasti gila sekali sih. Dengan stupa, dengan Linggayoni yang cukup besar ini. Ini benar-benar raksasa coy. Coba kalian kesini deh dan lihat. Kalian gak akan menemukan stupa yang sebesar ini di candi-candi sekitar sini. Ini besar banget. Keren. Keren banget. Oke, kita menunggu untuk sunset. Kita coba istirahat juga.
Capek juga ini keliling-keliling sambil bicara. Bentuk dari relungnya ini berbeda-beda ya. Lihat tuh, di atasnya itu ada lancipnya. Kalau yang di sini nggak ada. Di sini itu datar. Dan di bagian sini itu juga datar, nggak ada lancipnya. Entah kenapa ini berbeda, aku juga nggak tahu. Tuh, beda kan? Begitu megah dari candi ini dibangun. Begitu kuatnya juga kekuatan spiritual. Candi ini dibangun di atas bukit sehingga bisa menggulingkan kekuatan spiritual yang ada di Stupa Dawang Sari, di mana dulunya di perbukitan Ratu Boko ini dikuasai atau dikhususkan untuk peribadatan umat Buddha hingga akhirnya digulingkan dan diganti dengan peribadatan umat Hindu. Wah, cukup menarik juga ya sejarah yang ada, dan kita bisa menikmati candi ini dengan maksimal. Kita tinggal menunggu proses pemugaran ini selesai. Candi ini bakalan benar-benar cantik ketika sudah semuanya dipugar. Jadi bukan cuman kalian bisa menikmati candi utamanya ini saja, tapi di bawah-bawahnya itu juga masih ada ya. Poin dari wisatawan pergi ke sini itu ya ini dia. Menikmati indahnya kota Jogja dengan sunset yang begitu indah dan cantik dari Candi Ijo. Salah satu daya tarik wisatawan yang cukup banyak, termasuk juga dari mancanegara atau luar negeri ya. Wah, beneran keren sih. Emang dari zaman dulu itu aku kesini masih rumputnya hijau dan masih ada kabut juga, pepohonannya rimbun pun juga salah satu poin view sunset yang menarik sekali. Oke, cukup sekian dulu penelusuran kita di Candi Ijo ini. Terima kasih sudah mau menonton. Maaf bosan dan durasi agak lama karena penelusuran yang cukup luas dan menyeluruh ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Menikmati sunset dulu coy. Sudah lama nih nggak kesini. 5 tahun coy. Bayangkan aku nggak kesini sejak tempat ini menjadi viral ya dan rame ya. Tuh rame, banyak yang bocor nih. Sekeren ini pemandangannya. Wih, jangan lupa kesini ya. Ya walaupun aku sudah jarang kesini, tapi kalian bolehlah coba kesini. Kalau kalian penikmat senja. Salah satu spot foto favoritku ada di sudut ini, di mana candi utama kelihatan, ada 2 candi perwara kelihatan dan juga sunset. Kita berada di tengah-tengah sini atau tengah-tengah sini, gitu. Tapi ya tentu saja bocor ya kalau untuk di zaman sekarang. Di sini ada drainase. Kalau semisal ada hujan lebat, ini untuk penyaluran airnya yang tergenang di candi utama. Ada beberapa titik seperti di situ juga. Di sini juga ada. Kalau ingin dapat 3 candi perwara, sudutnya yang ada di sini. Kalian bisa dapat sunset. Kalian dapat 3 candi perwara, tapi tidak dengan candi utamanya. Ini juga sudut yang terbagus ya menurutku.